Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini jawabannya. Sebagaimana yang Nabi perintahkan, kembali lagi Abu Sufyan dengan perih hatinya harus berkata jujur bahwa itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kaumnya, termasuk kepada dirinya dan kepada segenap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan ini kemudian bercerita, Pak. Ceritanya dalam hadis ini. Ya, wa'an Abi Sohr Abu Sufyan bin Sohr bin Harb, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu fi hadis tawil. Di dalam hadis yang panjang beliau menceritakan, di dalam hadis tawil fi kisati Hirakal, di dalam kekaisaran Heraklius. Heraklius itu Raja Hercules kalau sekarang, Pak. Itu Herakle. Di sini dikatakan Herakle. Namanya Heraklius, kemudian kita kenal Hercules. Itu yang Raja Syam. Raja Syam kalau sekarang itu Itali lah, Pak, Itali. Jadi Yunani, Raja Yunani kala itu. Nah, di dalam pertemuannya dengan Raja Heraklius ini, Abu Sufyan itu diinterogasi atau diwawancara. Ceritanya begini, Bapak Ibu sekalian. Raja Heraklius ini adalah seorang raja penganut, ya, pembelajar atau orang yang mempelajari kitab-kitab Yahudi maupun kitab Nasrani, dan dia juga termasuk as-sobiin, termasuk orang-orang yang mempercayai bintang-bintang. Nah, dari perhitungan bintang-bintang tentu perbintangannya bertentangan dengan akidah Islam tentunya. Nah, di antara mimpi beliau, Raja Heraklius ini adalah ada Sultanul Khitan. Akan datang Sultanul Khitan di Mekah, dari Mekah. Akan ada raja yang bersunat. Nah, kemudian Heraklius ini bertanya kepada teman-temannya, sesama pembelajar, orang-orang yang punya ilmu. Siapakah orang-orang yang bersunat di antara kaum ini? Ada yang menyatakan orang Yahudi bersunat. Oh iya, kali orang Yahudi. Nah, tetapi setelah mendapatkan mimpi bahwa raja yang bersunat ini berasal dari Mekah, maka berdasarkan kitab-kitab Taurat dan Injil yang dia pelajari, memang akan ada Rasul yang datang, yang diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir itu datang dari Mekah, dari kaum Quraisy. Maka ketika Abu Sufyan ini mengadakan ekspedisi lawatan berdagang, jadi kalau Abdi Manaf ini senenek moyangnya Abdi Manaf ini punya kebiasaan berdagang, Pak. Kalau musim panas dia ke Najasi, ke Ethiopia. Kalau musim dingin dia ke Ethiopia. Kalau musim panas dia itu ke Syam. Di mana kalau di Syam itu kalau musim dingin kehidupan seperti mati. Maka kegiatan dagang dari Mekah itu ke Ethiopia, ke tempat-tempat lain. Tapi khusus di musim panas, kebiasaan turun-temurun nenek moyang Mekah itu pergi berdagang ke Syam.
Nah, ketika Abu Sufyan ini, ya sebagaimana kebiasaan kaum Mekah, suatu hari ke Syam berdagang dengan rombongan. Maka Raja Heraklius mendengar, maka dipanggillah kafilah dari Mekah ini, ditanya, siapa di antara kalian yang memiliki nasab paling dekat dengan Abdul Manaf atau orang-orang Quraisy itu, suku Quraisy. Maka Abu Sufyan ini mengatakan saya. Nah, Abu Sufyan ini kemudian ditanya-tanya Pak oleh Raja Heraklius, ditanya-tanya. Pertanyaannya ada sekitar 5 pertanyaan, tetapi nanti yang dimuat di dalam hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama dikatakan, kaifa nasabu fikum? Orang yang diberitakan, yang mengaku Nabi utusan Allah itu ditanya bagaimana nasab dia kepada Abu Sufyan. Dinyatakan bahwa huwa fina tu nasabu. Dia nasabnya itu adalah nasab yang terbaik di antara kami yang ada di Mekah. Terus kemudian Raja Najasyi menyatakan memang begitulah. Nabi-nabi itu selalu diangkat, diutus oleh Allah dari keturunan yang terbaik di antara kaum yang ada. Jadi membenarkan Pak Raja Najasyi. Kenapa Abu Sufyan menjawab apa adanya? Ini Abu Sufyan di antara muru'ah atau di antara kehormatan orang-orang Mekah kala itu adalah dia berkata jujur, Pak. Jadi Abu Sufyan mengatakan di sini bahwasanya kalau saja saya tidak malu dengan rombongan saya, teman-teman saya serombongan ini, saya pasti akan berdusta tentang Muhammad. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Raja Heraklius, aku akan berdusta kalau aku tidak malu. Karena muru'ah atau harga diri orang Mekah itu ada pada kejujurannya, Pak. Sehingga dia tidak mampu untuk berbohong di hadapan teman-teman sesama orang Mekah. Maka dia terpaksa berkata jujur. Termasuk dengan pertanyaan yang pertama tadi itu, kaifa nasabu fikum? Bagaimana nasab dia di antara kalian gitu. Maka Abu Sufyan menjawab, huwa fina tu nasabu. Dia dari antara kami dia nasabnya yang paling baik. Kemudian Heraklius menyatakan memang begitu. Nabi itu selalu seperti itu. Kemudian asrafuhum am tu'afa'uhum, pengikut mereka itu, pengikut yang mengaku Nabi itu, wahai Abu Sufyan, kata Raja Heraklius, dari kalangan orang berpunya, orang kaya, bangsawan, atau dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal tu'afa'uhum. Pengikut Muhammad itu adalah kebanyakan dari orang-orang yang lemah. Lalu Raja Heraklius membenarkan, begitulah nabi-nabi sejak zaman dahulu pengikutnya selalu orang-orang lemah. Begitu, Pak. Wah, ini terbakar sebenarnya hati Abu Sufyan itu dengan jawaban-jawaban dia sendiri, tetapi dia tidak mampu untuk berdusta. Wahai Abu Sufyan, pertanyaan ketiga, apakah di antara pengikut orang yang ngaku Nabi itu, Muhammad itu, adakah orang yang kemudian meninggalkan agamanya, murtad? Itu tidak ada, wahai Raja. Justru mereka semakin kuat imannya, semakin bertambah dan semakin loyal kepada agamanya. Lalu Heraklius menimpali lagi, begitulah memang kalau keimanan sudah menghunjam di hati, dari yang al-haq menghunjam ke hati, maka dia berani mempertaruhkan jiwa dan raganya. Itu. Terus kemudian ditanya pertanyaan keempat, apakah kalian memusuhi dia? Gitu. Ya, kami sangat memusuhi dia dan para pengikutnya. Heraklius membenarkan, semakin yakin, begitulah semua nabi dan rasul kebanyakan dimusuhi oleh kebanyakan kaumnya. Nah, ini Pak, ini 4 pertanyaan, dan pertanyaan yang kelima adalah pertanyaan dalam hadis ini. Kita sambung saja dengan hadisnya, bahwasanya fi qissati Hirakl, dalam pertemuannya dengan Heraklius, Abu Sufyan radhiyallahu anhu ini menceritakan, qala Hirakl, telah bertanya kepadaku Heraklius, ini pertanyaan kelima, famadza ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia perintahkan kepada kalian, kepada segenap manusia, yang dia perintahkan apa? Setelah ditanya nasabnya apanya tadi, Pak, kemudian qala Abu Sufyan menjawab, qultu yaqul
Aku menjawab, kata Abu Sufyan, bahwa dia berkata atau dia memerintahkan ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini jawabannya. Sebagaimana yang Nabi perintahkan, kembali lagi Abu Sufyan dengan perih hatinya harus berkata jujur bahwa itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kaumnya, termasuk kepada dirinya dan kepada segenap manusia. Kemudian yasruku ma yaqulu abaukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Misalnya perintahnya yang pertama tadi apa Bu? Sembahlah Allah, tidak mempersekutukan kepada sesuatu pun. Ya. Kemudian yang kedua, tinggalkan perkataan-perkataan, ya, ajaran-ajaran nenek moyangnya. Nah, yang dimaksud apa ini? Nenek moyangnya itu adalah orang-orang musyrik, menyembah berhala, lah, tahu zaman Hubal dan seterusnya. Maka perintahnya tinggalkan ajakan atau ajaran atau perkataan abaukum, bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Ini ajaran yang kedua yang disampaikan oleh Nabi, yang kemudian dijawabkan oleh Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Kemudian wa ya'muruna bis-shalat, dan dia orang yang mengaku Nabi itu menyuruh kami untuk menunaikan sholat, gitu Pak, untuk sholat. Wasidqi, nah ini yang dalam bab kita, dan menyuruh kami untuk berlaku jujur, berkata jujur, berlaku jujur, bersikap jujur. Wal afafi, dan menjaga kehormatan, menjaga muruah, begitu. Kemudian wasilah, dan menyambung tali kekerabatan. Muttafaqun alaih. Ini poin-poin yang diajarkan oleh Nabi yang diwawancarai oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan. Sekali lagi Abu Sufyan ini tidak mampu berdusta. Dia ngomong apa adanya, pastinya dengan hati yang sangat perih, karena saat itu, kala itu Abu Sufyan masih sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali lagi Raja Heraklius ini kemudian membenarkan, itulah poin-poin itulah yang oleh nabi-nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, semua nabi mengajarkan seperti itu. Maka aku yakin dia nabi, dan apabila aku berkesempatan bertemu dengan dia, Muhammad bin Abdullah ini, aku akan muliakan pertemuan itu. Gitu Pak. Kemudian Abu Sufyan, setelah mendapat jawaban dari Abu Sufyan ini, kemudian raja ini menghubungi teman-temannya yang sesama, yang memiliki ilmu setara, sesama raja di negeri lain, mengkonfirmasikan, aku mendapat tamu dari Makkah, saya tanya, ternyata benar jawabannya. Apakah ciri-ciri seperti itu kenabian menurut kamu bagaimana? Teman-temannya yang di negeri-negeri lain tadi itu memberi jawaban pada Heraklius bahwa benar, seperti itu kan Nabi. Nah, maka semakin yakin, kayaknya mau beriman Pak ini Pak. Nah, kemudian satu hari setelah yakin betul, Heraklius itu mengumpulkan penggawa-penggawanya, menteri-menterinya, dikumpulkan, kemudian dia pidato. Telah datang kebenaran, telah datang cahaya yang bernama Islam, dibawa oleh Muhammad bin Abdullah dari Makkah, dari suku Quraisy, begini. Apakah kalian bersedia mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi terakhir ini? Sebenarnya ngajak untuk masuk Islam sebenarnya. Tetapi apa yang jawaban mereka? Mereka pada frontal, pada teriak-teriak menentang apa yang dipidatokan oleh rajanya dan pergi. Nah, mendapatkan reaksi yang sedemikian frontal dari para pengikutnya, raja itu sebenarnya membelokkan masalah, membelokkan pembahasan. Sebentar, duduk. Kurang lebih seperti itu. Saya tadi itu hanya ngetes kalian, seberapa iman kalian terhadap agama kita. Sudah, nggak usah masuk sana sudah. Nah, jadilah maka Raja Heraklius ini tidak jadi masuk Islam. Kayaknya Pak, seandainya mereka itu menerima Islam, Heraklius ini juga akan masuk Islam. Tapi karena takut tidak punya pengikut, takut bahkan dimusuhi oleh para pengikutnya di negerinya, maka Heraklius ini sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam alias kafir. Padahal hatinya mengimani. Tetapi
kita ingat bahwa iman itu harus qaulu wal amal, harus diucapkan dan harus diwujudkan. Kalau hanya hati saja, ya Abdul Muthalib itu beriman hatinya, tetapi tidak bersyahadat sampai meninggal kafir ya. Heraklius juga sebenarnya sangat beriman, sangat meyakini, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan syahadat dan tidak melakukan Islam. Raja Najasyi juga yang di Ethiopia tadi kurang hafal, bersahabat baik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mewakili pernikahannya Nabi, tetapi tidak memperoleh hidayah dari Allah. Maka tidak bisa orang itu hanya saya iman, yang penting iman, ya, yang penting iman, sholat itu yang penting ingat, gitu. Jadi batin itu ada aliran kebatinan seperti itu, Pak. Apakah kalau punya istri kemudian mau gauli istrinya cuma dengan batin, kan tidak punya anak. Ini tidak dibenarkan. Maka inilah kisah Abu Sufyan. Nanti pertemuan yang akan datang akan kita kupas satu item-item itu, pembelajarannya atau fikul hadisnya belum kita bahas. Nanti fikih hadisnya atau faedah-faedah dari hadis ini akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, bisa kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu